Tindakan-tindakan tersebut jelas merugikan negara, tidak hanya dari segi keuangan negara, tetapi juga merugikan perekonomian dan juga lingkungan. BPKP bersama-sama dengan APH telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai total 78,3 triliun. Dalam beberapa kasus, kami banyak menemukan kurangnya kompetensi perangkat desa, bahkan PPK dalam hal pengelolaan keuangan negara. Korupsi dan kecurangan masih menjadi musuh besar bagi bangsa Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih tinggi. Berdasarkan laporan terbaru, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada kesempatan yang lalu, Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh juga mengungkapkan bahwa di daerah masih banyak ditemukan modus kecurangan, mulai dari manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, suap dan gratifikasi, nepotisme dan kronisme dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan, penyalahgunaan diskresi, penggelembungan harga dan pengadaan barang dan jasa, pungli dan manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Tindakan-tindakan tersebut jelas merugikan negara, tidak hanya dari segi keuangan negara, tetapi juga merugikan perekonomian dan juga lingkungan. Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sedang dilakukan melalui 3 cara atau yang biasa disebut paradigma Trisula pemberantasan korupsi. Tadi disampaikan juga dari KPK ya, Trisula ya. Trisula pemberantasan korupsi tersebut terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan juga penindakan. Sila yang pertama yaitu penindakan. Peran utamanya tentu dipegang oleh teman-teman dari APH, baik itu kejaksaan, kepolisian, ataupun KPK. Sila yang kedua yaitu pencegahan. Peran utamanya tentu dipegang oleh BPKP, Inspektorat, maupun rekan-rekan APH juga dapat berperan di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah sila pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia, mulai dari orang tua, guru, dosen, ASN, TNI, Polri perlu untuk bersama-sama menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Sejauh ini BPKP telah mengambil peran dalam Trisula pemberantasan korupsi tersebut. Dalam hal penindakan, dalam periode 2020 sampai dengan 2024, BPKP bersama-sama dengan APH telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai total 78,3 triliun. Untuk di Kalimantan Barat, kami berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai 124,5 miliar. Terkait dengan pencegahan, BP juga berhasil mengefisiensikan pengeluaran baik pemerintah daerah maupun pusat senilai total 184,3 triliun. Untuk di Kalimantan Barat, kami berhasil untuk mengefisienkan pengeluaran negara senilai 5,1 triliun. BPKP juga berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Kami melakukan pembinaan dan penilaian terhadap SPIP dan juga meningkatkan kapabilitas APIP di daerah. Di Kalimantan Barat, sebagian besar pemerintah daerah telah mencapai skor SPIP terintegrasi pada level 3. Namun, capaian skor IEPK perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, kapabilitas APIP di Provinsi Kalimantan Barat juga terus meningkat. Lalu, dalam hal pendidikan, kami juga secara rutin melakukan MPAK atau Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi, BPKP Goes to School, dan juga melakukan pembinaan kepada perangkat daerah baik di tingkat provinsi, kota, kabupaten, ataupun desa.
Dari hasil pengawasan kami di Kalimantan Barat, setidaknya kami menemukan 4 penyebab utama masih tingginya angka korupsi. Yang pertama, tata kelola yang buruk, bad governance. Yang kedua, sistem politik. Ketiga, sosial kultural. Dan 4, kualitas SDM. Yang pertama, terkait dengan tata kelola yang buruk, kami menemukan banyak rencana anggaran yang tidak efisien dan tidak memiliki sasaran yang jelas. Lalu sistem penilaian juga belum diimplementasikan dan diresapi secara mendalam. Komitmen dan kompetensi pimpinan yang lemah dalam mengungkit integritas dan etika pegawai, pemahaman pegawai terkait dengan manajemen risiko dan beban kerja buruk, dan juga tidak dijalankannya sarana atau bagi pegawai masyarakat untuk melaporkan penyimpangan atau masukan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, sistem politik. Beberapa waktu lalu dalam acara bersama kepala desa, para kepala desa mengungkapkan biaya untuk pemilihan kepala desa sangat tinggi, sehingga banyak dari kepala desa yang berusaha untuk istilahnya balik modal. Lalu sosiokultural, masyarakat kita masih permisif terhadap praktik korupsi. Hal ini dapat kita ukur dari skor Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia yang dirilis oleh BPS yang menunjukkan penurunan pada tahun 2024, yaitu menjadi 3,8 dibanding 2023 yang berada di angka 3,92. Dengan menurunnya skor IPAK tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Kemudian yang terakhir terkait di Kalimantan Barat, yaitu kualitas SDM yang masih kurang. Faktor ini sangat sering kami temui dalam kasus-kasus korupsi di desa. Dalam beberapa kasus, kami banyak menemukan kurangnya kompetensi perangkat desa, bahkan PPK dalam hal pengelolaan keuangan negara, pengadaan maupun teknis program-program proyek yang dilakukan. Tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin berat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, isu global seperti perubahan iklim dan perang. Di sisi lain, dana besar seperti transisi energi hijau, IKN, infrastruktur makan bergizi gratis rawan diselewengkan jika tidak diawasi dengan ketat. Dengan kondisi tersebut, saya melihat terdapat 2 tantangan yang akan kita hadapi dalam pemberantasan korupsi ke depannya, yaitu transformasi digital dan adanya shadow economy. Transformasi digital di negara-negara maju dan kemudian kita sendiri, salah satu tantangan ke depan adalah transformasi digital, yaitu meskipun membawa sisi positif, transformasi digital juga menciptakan peluang baru untuk korupsi melalui seperti penyalahgunaan data serta manipulasi sistem elektronik, bahkan pinjol ilegal dan judi online. Faktanya sistem elektronik bisa digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan tindak pidana korupsi. Hal ini ditunjukkan dalam laporan Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), di mana 28% fraudster membuat dokumen elektronik yang tidak sah dalam melakukan fraud. 25% fraudster menggunakan dokumen elektronik yang telah diubah dalam melakukan fraud. 22% kasus fraud disembunyikan dengan menggunakan dokumen elektronik, dan 38% kasus fraud disembunyikan dengan menggunakan dokumen fisik dan dokumen elektronik. Artinya, kita akan menghadapi tantangan yang semakin berat dalam proses pencarian bukti maupun nantinya dalam proses pembuktian bukti. Ke depan, baik auditor ataupun penyidik perlu untuk mengimprove kemampuannya dalam digital forensik, data analisis, audit, dan sejenisnya. Yang kedua tantangannya yaitu shadow economy. Tantangan shadow economic atau aktivitas ekonomi tidak resmi yang tidak terpantau oleh otoritas publik. Dari hasil studi yang ada, shadow economics dapat meningkatkan tingkat pencemaran lingkungan, terutama melalui emisi karbon dioksida CO2. Hal ini disebabkan shadow economics seringkali menggunakan teknologi usang dan proses produksi yang
tidak efisien sehingga tingkat pencemarannya masih cukup tinggi. Selanjutnya, adanya shadow economic dapat memperburuk jika di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi. Adanya korupsi akan memungkinkan aktivitas tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya pengawasan. Tentu saja kombinasi dari shadow economics dan korupsi akan berujung pada kerugian perekonomian juga pada lingkungan. Tidak hanya berdampak terhadap ekonomi secara makro, shadow economic juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat secara langsung. Dalam penugasan penyaluran SPHP beras yang lalu, kami mendapatkan keluhan dari pengusaha beras bahwa omset usaha mereka menurun akibat maraknya beras selundupan dari Malaysia. Selain itu, pedagang daging juga mengeluhkan hal yang sama. Tidak hanya di Kalimantan Barat, beberapa daerah juga mengalami problem yang sama. Di Jambi misalnya, pengoboran ilegal BBM kemudian dioplos dan dikirim ke daerah lain juga sangat terjadi, banyak terjadi. Kemudian di Kalimantan Selatan banyak dijumpai penambangan tanpa penanganan kerusakan lingkungan dan merambah area pihak lain. Untuk menghadapi tantangan korupsi di Indonesia, kami melihat terdapat 5 strategi yang dapat kita lakukan ke depan. Pertama, penerapan auditor internal sebagai elemen pencegahan serta peningkatan kapabilitas dan peran APIP harus terus dilakukan. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu elemen kunci dalam penjagaan korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan dengan penguatan penerapan SPP. Setiap instansi pemerintah harus mengidentifikasi risiko sejak dini dan memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan regulasi, terhindar dari pelanggaran hukum. Kedua, kolaborasi. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam sidang kabinet yang pertama mengungkapkan bahwa betapa pentingnya persatuan para pemimpin bangsa dalam pembangunan bangsa. Tentunya hal yang sama juga berlaku dalam pemberantasan korupsi. Kita perlu berjalan bersama-sama. Kolaborasi antar instansi merupakan elemen penting dalam membangun sinergi untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat kita lakukan adalah menggunakan MRPN, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Tidak hanya untuk memitigasi risiko program pemerintah, tapi juga untuk menjalin kerjasama antar pemimpin bangsa. Dengan kolaborasi yang erat, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari potensi pelanggaran. Langkah ketiga, memprioritaskan kembali law enforcement, karena tanpa law enforcement, investor akan menghindar. Penegakan hukum yang konsisten dan adil memberikan kepastian hukum kepada investor. Investor ingin memastikan bahwa hak-haknya dilindungi dan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti investor lainnya. Yang keempat, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas penetapan tujuan dan strategi pencapaian tujuan pemerintah dengan memperhatikan cascading dan mirroring indikator kinerja sesuai dengan proses bisnis pemerintah dan penggunaan indikator kinerja yang memenuhi kriteria. Yang kelima, terakhir, memanfaatkan teknologi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknologi dapat menjadi keuntungan atau kerugian dalam pemberantasan korupsi. Tentunya kita berusaha agar kemajuan teknologi dapat dijadikan sebagai keuntungan dan kekuatan kita dalam pemberantasan korupsi. Saya percaya dengan sinergi yang kuat antar pemerintah, lembaga pengawasan dan seluruh pemangku kepentingan dapat menekan praktik korupsi dan melahirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai penutup, saya mengajak untuk mendekat prinsip integritas dimanapun kita berada. Seperti kata pepatah, bangunan yang megah tidak akan bertahan tanpa fondasi.